Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alamia, mahasiswa dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 28924500012. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. IR Sugeng Prayatno, SH, SE, MM. Di sini saya mempresentasikan materi dengan tema bank dan lembaga keuangan. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu asal mula kegiatan perbankan di Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini seringkali dikenal sebagai nama pedagang valuta asing. Asal mula perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan juga berkembang lebih pesat lagi. Beberapa bank Belanda, ya, itu ada yang dipegang oleh pemerintahan Indonesia. Oke, kita masuk ke pengertian bank dan juga perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada dua masyarakat dalam bentuk kredit dan juga debit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Adapun pengertian dari perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca atau uang. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktivitas perbankan ini selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa penyangkut, penyimpanan, nilai, dan juga perluasan kredit. Biasanya, bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atau jasa yang diberikan dan juga bunga dari pinjaman. Masuk ke pembahasan mengenai perusahaan keuangan dan juga perusahaan non keuangan, kita perlu tahu dulu nih arti dari pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan kombinasi dari berbagai sumber daya ekonomi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen skill untuk memproduksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai tujuan perusahaan diantara lainnya, yang pertama memperoleh keuntungan maksimal, yang kedua menjamin kelangsungan hidup perusahaan, yang ketiga memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga menciptakan kesempatan kerja, ya. Dan menurut beberapa ahli manajemen keuangan mengemukakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan dan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Nah, selanjutnya secara umum perusahaan itu dibedakan menjadi dua macam, ya. Yang pertama yaitu perusahaan bukan keuangan. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang, semisal mobil, baja, komputer, atau penyediaan jasa-jasa non keuangan seperti transportasi dan juga pembuatan program komputer. Dan yang kedua, perusahaan keuangan. Umumnya lebih dikenal sebagai istilah lembaga keuangan, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan keuangan, yang seperti transformasi atau pemindahan aset keuangan melalui pasar. Yang kedua, perdagangan aset keuangan atas nama pelanggan. Yang ketiga, perdagangan aset keuangan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat,
keempat, membantu pembuatan aset keuangan untuk pelanggan dan menjual aset keuangan tersebut kepada pelaku pasar lainnya. Nah, untuk menurut Undang-Undang Nomor 14 ini tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah suatu badan keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali lagi ke masyarakat. Lembaga keuangan ini menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan, mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun, sampai dengan menyimpan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan juga transfer dana. Adapun jasa dan juga fungsi perbankan. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termaksud dari perbankan, building society atau sejenis koperasi di Inggris, atau credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan juga bisnis serupa. Di Indonesia, 4 lembaga keuangan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Itu contohnya seperti asuransi, pegadaian, dan juga lembaga pembiayaan dan lain-lain. Publik juga sudah mengenal jasa perbankan sebagai tempat untuk mempertemukan mereka yang surplus finansial dan juga defisit finansial. Nah, ini merupakan siklus dari bank sebagai perantara antara surplus dan juga defisit. Dari bank ke agent of development, atau ke surplus atau ke defisit, dan juga baru penerima komisi. Oke, masih menyangkut dari jasa dan juga fungsi perbankan. Di sini fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan juga penyalut dana masyarakat. Dari ketentuan ini mencerminkan bahwa fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau dengan pihak-pihak kekurangan yang memerlukan dana. Dari jasa perbankan di atas, maka ada beberapa jenis jasa perbankan yang perlu dijelaskan ya agar lebih jelas lagi, yaitu yang pertama yaitu ada jasa clearing. Adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat dagang dan juga surat berharga antara bank peserta clearing. Clearing tersebut diatur oleh suatu lembaga yang berada di bawah Bank Indonesia. Yang kedua ada bank draft. Bank draft adalah cek yang ditarik oleh suatu bank atas dananya yang disimpan pada bank lainnya. Yang ketiga ada jasa safe deposit box. Ini merupakan suatu jasa yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan untuk menyimpan suatu benda atau barang yang dianggap berharga. Salah satu fungsi dari perbankan adalah menjadi lembaga yang menjembatani mereka yang surplus dana dengan pihak yang defisit. Mereka yang surplus dana menetapkan dana dalam bentuk seperti deposit, tabungan, obligasi, saham, dan lain-lain. Nah, kita masuk juga ke pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Dahlan Selama 1995 adalah suatu badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan-tagihan, misalnya saham, obligasi dibanding aset real kayak gedung, peralatan, dan juga bahan baku. Dan untuk menurut surat keputusan menteri, yaitu lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan juga penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, di sini pun juga ada perbandingan nih antara bank dan lembaga keuangan dan juga bukan bank. Kalau menurut dari kegiatan penghimpunan dananya, kalau dari bank itu secara langsung dan juga secara tidak langsung, tetapi kalau bukan bank hanya secara tidak langsung. Dan untuk jadi dari kegiatan penyaluran dana ini ada tujuannya banyak sekali, kayak untuk modal, kerja, investasi, dan juga konsumsi. Tapi kalau untuk bukan bank itu hanya untuk investasi, itu
salah satu perbandingannya. Ini ada beberapa contohnya, kalian bisa baca lagi ya. Ini aku baca hanya beberapa contoh saja. Oke, next slide. Kita ada peranan lembaga keuangan. Dari pengertian jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan ini adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan. Yang pertama, sebagai pengalihan aset. Yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, alokasi pendapatan. Yang keempat, ada transaksi. Ya, inilah peranan lembaga keuangan. Ada 4 jenis macamnya. Ya, next. Ini pun ada faktor-faktor peningkatan peranan lembaga keuangan. Yang pertama, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Yang kedua, pesatnya perkembangan industri dan juga teknologi. Yang ketiga, ada besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Oke, di sini juga masih ada jenis perbankan dan juga perbedaan fungsinya. Tadi kayaknya ini masih kita bahas di beberapa set tadi. Yang pertama, ya ini kita bahas ulang lagi. Kita tambahin juga beberapa ada penambahannya. Jika kita melihat Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka jenis bank itu ada banyak sekali. Namun setelah keluarnya UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari bank umum dan juga bank pengkreditan. Bank umum adalah bank yang dikenal juga sebagai bank komersial atau jasa yang diberikan oleh jenis bank ini adalah jasa umum atau seluruh jasa perbankan yang ada. Yang kedua ada bank pengkreditan rakyat. Bank bisa disebut juga adalah bank BPR atau bank pengkreditan rakyat. BPR ini kegiatan usahanya adalah tidak memberikan jasa untuk lalu lintas pembayaran, di mana bank pembangunan ini dan juga bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum, sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan pegawai menjadi bank pengkreditan rakyat. Tuh, jadi ada 2 ya. Dan untuk perbedaannya apa sih? Untuk lingkup kegiatan BPR ini lebih ke sempit dan juga daripada bank umum. BPR hanya melayani jasa untuk menghimpun dan juga menyalurkan dana saja. Bahkan untuk menerima simpanan giro saja. BPR nggak diperbolehkan untuk menerima menerima dengan umum, karena memang kita harusnya masuknya ke bank umum saja. Nah, nggak cuma itu aja nih, ada lagi nih yang nggak dibolehkan oleh bank BPR, yaitu melakukan transaksi valuta asing. Jadi yang hanya diperbolehkan yaitu bank umum. Sorry. Oke, selanjutnya ada bank konvensional dan juga bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan prinsip serta akad syariat. Ada perbedaan pandangan begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional dan juga syariah, yaitu pada persoalan bunga atau interest. Perbankan konvensional diperkenalkan oleh dunia barat yang berpaham pada sistem ekonomi kapitalis, dan perbankan syariat dikenalkan oleh negara-negara timur dengan yang berpahamkan pada hukum Islam. Oke, di sini ada juga lembaga pembiayaan. Untuk lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaannya dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Ya, bidang ini ya meliputi antara lainnya yang pertama, perusahaan sewa guna usaha, yang kedua, perusahaan modal ventura, yang ketiga, perusahaan jasa anjak piutang, yang keempat ada perusahaan pembiayaan konsumen, dan yang terakhir ada perusahaan kartu kredit ya. Oh, ada juga perusahaan perdagangan surat berharga. Jadi sekitar ada 6 ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya Arsitektur Perbankan Indonesia atau bisa disingkat adalah API. Definisi API menurut Bank Indonesia adalah laporan Bank Indonesia menyebutkan bahwa arsitektur perbankan Indonesia adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah bentuk dan tatanan industri perbankan selama 5-10 tahun mendatang. Ini dari laporan BI tahun 2004. Bank Indonesia, oh ya sebelumnya teman-teman semua udah tahu belum tadi aku sebutin BI. Oke, kalau belum tahu apa itu Bank Indonesia, apalagi Kak ini Kak Bank Indonesia, tadi kan udah ada Bank Umum dan juga Bank BPR dan lain-lain. Tenang aja teman-teman semua, aku bakal jelasin nih apa sih itu Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia adalah induknya perbankan yang paling bertanggung jawab untuk selalu berusaha menciptakan stabilitas keseimbangan moneter yang stabil secara jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi BI itu adalah atas dari para bank-bank teman-teman semua ya. Nah, untuk API ini harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh menjadi beberapa pilar. Di sini aku sebenarnya ada sekitar 6 pilar ya. Tapi di sini aku bisa bahas cuma sekitar 3 ya. 3. Yang pertama yaitu menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan sistem pengantaran dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu ke standar internasional. Dan yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Nah, adapun salah satu tujuan dari perbankan API adalah untuk mewujudkan kekuatan moneter di Indonesia secara stabil untuk jangka panjang dan juga mampu memberikan pengaruh positif kepada para investor dan juga pembisnis internasional untuk yakin berinvestasi di Indonesia. Oke. Wow, sudah pada slide terakhir teman-teman. Sedikit menambahkan ya dengan menyimpulkan materi yang tadi sudah kita jabarkan. Ada beberapa poin yang akan aku sampaikan untuk kesimpulannya ya. Yang pertama, poin pertama mengenai bank. Bank itu bisa kita artikan adalah lembaga keuangan yang bisa menerima simpanan, memberikan pinjaman dan juga penyediaan layanan keuangan pada masyarakat. Dan juga tadi kan ada lembaga keuangan juga ya teman-teman semua ya, itu juga sama ya, tempat kita untuk mencakup berbagai entitas yang bergerak di bidang keuangan. Ya, dia juga layanan yang bisa meliputi seperti pengurusan asuransi perusahaan, dana pensiun dan lain-lain, banyak sekali ya teman-teman semua. Lanjut ada di poin kedua mengenai fungsi dan jenis-jenis keuangan tersebut ataupun bank lembaga keuangan, yaitu ada intermediasi keuangan, yaitu juga bisa pemberian kredit dan juga bisa mobilitas tabungan dan lain-lain teman-teman semua ya. Dan yang ketiga ada perbedaan antara bank dan juga lembaga. Tadi udah pada dengarkan apa itu perbedaannya. Bisa juga salah satunya yaitu adalah jenis layanan yang ditawarkan. Tadi kan bisa dijelaskan ya, tadi bank dan juga non bank itu bisa layanannya ada yang secara langsung dan juga secara tidak langsung, sedangkan yang non bank hanya bisa yang tidak langsung saja. Pokoknya banyak sekali deh teman-teman semua ya.
Mungkin cukup itu aja ya teman-teman semua ya, pembahasan yang sudah kita bahas ya. Memang banyak sekali materi-materi luasnya lagi ya di situ. Di PPT hanya aku jabarkan secara singkatnya saja. Teman-teman semua yang mau menambahkan boleh sekali tambahkan di kolom komentar ya. Mungkin cukup itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan ya, materi presentasi mengenai bank dan juga lembaga keuangan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita semua bisa selalu belajar di setiap perjalanan kita ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Dr. IR Sugeng ya. Semoga Bapak selalu sehat ya. Kita semua juga selalu sehat. Mungkin cuma itu saja materi yang sudah kita sampaikan ya. Teman-teman semua, aku tutup dengan membaca alhamdulillah dan juga see you next time. Bye bye teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.